Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada hari ini saya membeli sebuah solder T12 yang gagangnya transparan. Solder ini saya gunakan untuk menggantikan solder saya yang rusak, yaitu solder Sansin SL936D. Ini sudah saya cek bagian komponennya, tidak ada yang rusak kecuali mikrokontrolernya. Untuk kerusakannya itu kalau ditancapkan ke listrik, soldernya tidak bisa panas dan tidak tampil displaynya. Oke, langsung saja akan saya buka isi paketnya. Oke teman-teman, untuk isi paketnya hanya ini saja. Yang ini tatakan soldernya, dan yang ini untuk mata soldernya. Untuk mata soldernya saya akan bandingkan dengan mata solder saya yang T12 juga. Nah, ini dia soldernya. Ini kalau dibandingkan seperti ini, itu sebenarnya terlihat lebih panjang sedikit ya, yang T12 yang baru ini. Ini kalau saya masukkan ke gagang solder saya yang lama itu masih ada space sedikit, tapi ini tidak masalah ya, karena penguncinya masih bisa diterapkan. Selanjutnya saya akan membuka isi paket dari solder T12 ini. Untuk isinya cuma ini saja ya, solder sama buku panduan saja. Untuk buku panduannya ini ada dua bahasa. Yang pertama ada bahasa Cina, dan yang sebaliknya ini ada bahasa Inggris. Di sini tertulis 12 volt sampai 24 volt. Nanti untuk uji cobanya saya akan menggunakan 12 volt terlebih dahulu. Ini dia untuk power supply yang saya pakai. Untuk colokannya ini kayaknya sih pas, moga saja pas ya. Karena di sini saya membelinya itu cuma membeli saja, tidak tahu konektornya. Dan ini ternyata pas. Power supply yang saya gunakan ini menggunakan adaptor 12 volt 2 ampere atau sekitar 24 watt saja. Untuk tatakannya ini sudah ada busanya ya, jadi ini mempermudah kita untuk membersihkan mata soldernya. Sebelum uji coba soldernya, saya akan rapikan terlebih dahulu supaya terlihat lebih nyaman ya, tidak semrawut seperti ini. Sebelumnya kita masukkan dulu untuk elemennya. Untuk memasukkannya itu mudah, tinggal buka saja penguncinya, lalu masukkan elemennya seperti ini. Setelah itu untuk penguncinya seperti ini. Kita lihat di sini untuk suhu maksimalnya ada di 420 derajat. Saya akan mencoba untuk menurunkannya sampai 200 derajat saja. Selanjutnya saya akan menyalakan soldernya, dan saat soldernya menyala ini ada lampu LED yang warnanya biru. Ini kalau dimiringkan ke atas itu LED-nya off ya, dan ini kalau dimiringkan ke bawah LED-nya akan hidup. Tapi saya kurang tahu ini maksudnya apa. Nanti saya akan cari tahu dan cari di buku panduannya. Nah, selanjutnya untuk suhunya saya akan naikkan. Untuk suhunya ini saya akan naikkan sampai 300 derajat.
karena saya biasanya menyolder menggunakan suhu di 300 sampai 330 derajat. Dan saya akan coba menggunakannya untuk melelehkan timah saja. Dan di ujungnya ini sudah lumayan panas ya, udah agak kerasa panas. Nah, dan untuk panasnya ini lumayan cepat. Itu kalau menurut saya ya, karena biasanya saya menggunakan solder yang gagang kayu, yang biasanya solder analog, itu panasnya agak lama sih, sampai 5 menit. Kalau ini cuma berapa ya, sekitar 20 detik kalau nggak salah. Selanjutnya di sini saya akan mencoba membongkar dari solder ini untuk melihat dalamannya. Untuk komponennya ini apa saja yang dipakai. Ini dia untuk penampakannya. Tapi di sini saya zoom itu nggak kelihatan ya. Jadi nanti saya akan fotokan saja supaya agak lebih jelas. Di sini ada potensio 10 kilo ohm. Ini ada potensio ya dengan tulisan B103. Ini maksudnya itu potensio tipe B dengan resistansi 10 kilo ohm. Selanjutnya di sini ada sensor geraknya atau sensor apa ya, SW200D, yang biasanya digunakan sebagai sensor kemiringan. Nah, dan ini nanti saya akan foto saja karena sudah saya miring-miringkan gini nggak kelihatan tulisannya karena kamera saya yang kurang bagus ya. Jadi saya akan mencoba memotonya saja. Nah, ini dia hasilnya untuk saat saya ambil gambarnya. Di sini ada tulisan IF7NX ya. Ini saat saya cek itu sebagai step-downnya, tapi saya kurang tahu karena saya cari data sheet tidak ada. Maksudnya itu bukan nggak ada ya, tapi saya itu belum menemukannya. Kita geser lagi dan di sini ada IC LM358 ya. Untuk IC ini digunakan sebagai komparator pengatur suhunya. Dan di sini juga ada IC TL431 dan juga komponen-komponen lain seperti resistor dan kapasitor. Kita geser lagi untuk bagian ini. Ini ada MOSFET dengan P channel dengan kode P4409. Selanjutnya saya akan membandingkan saat diberi tegangan 12 volt dan juga 19 volt. Dan untuk elemennya ini sama-sama dingin ya. Keduanya saat saya pegang elemennya tidak panas. Dan juga pengatur suhunya ini sama-sama di 300 derajat. Saya akan menyalakannya saja. Untuk yang 19 volt ini agak drop ya, karena saya lupa untuk menyetel ampernya. Jadi saat saya hidupkan, maka voltasenya ini agak drop sedikit karena ampernya itu kurang. Untuk yang 19 volt ini sudah agak mulai berkedip LED-nya. Dan untuk kecepatan panasnya memang lebih cepat yang pakai 19 volt. Untuk yang 12 volt ini masih memompa ya untuk panasnya. Dan dilihat dari kedipan LED-nya itu lebih stabil pakai yang 19 volt. Dan untuk yang 12 volt ini masih memompa ya, jadi masih lama. Nanti di sini saya akan coba tunggu sampai yang 12 volt ini kedipannya mulai agak melambat. Untuk selambat apakah nanti kita lihat saja. Yang 12 volt ini sudah agak mulai berkedip ya, tapi kalau dilihat dari kamera ini masih agak apa ya, nggak terlalu kelihatan. Tapi ini kalau dilihat dari mata langsung sudah mulai agak berkedip. Dan ini nanti saya akan biarkan saja seperti ini sampai LED-nya itu agak mulai berkedipnya agak melambat.
Nah ini dia teman-teman, untuk yang 12 volt udah agak melambat ya. Jadi untuk yang 12 volt cuma segini saja. Untuk kedepannya itu melambatnya nggak terlalu masih agak cepat kalau dibandingkan yang pakai 19 volt. Jadi di sini saya bisa simpulkan untuk pakai yang 19 volt itu suhunya lebih stabil daripada yang 12 volt. Jadi di sini nanti saya akan pakai yang 19 volt saja karena panasnya lebih cepat, dan juga untuk kedipan LED-nya ini agak lambat ya. Jadi lebih stabil lah kalau menurut saya. Setelah saya membaca buku panduannya dan mencari info di internet, selanjutnya saya akan mencoba memperlihatkan cara kerja sensor SW200 pada solder T12 ini. Nah, untuk suhunya di sini masih saya setel di 300 derajat ya. Dan ini belum saya ubah. Selanjutnya untuk tatakannya ini wajib pakai ini, karena kalau tatakannya yang saya punya yang sebelumnya itu tidak bisa ya, karena kalau saya pakai tuh menghadapnya jadi ke bawah. Dan untuk sensornya, untuk cara kerjanya itu harusnya menghadap ke atas. Jadinya itu wajib menggunakan tatakan bawaannya. Terus nanti memasangnya itu seperti ini ya, tinggal ditaruh saja di atasnya seperti ini. Nah, untuk busanya ini saya singkirkan dulu. Ini LED-nya sudah bekerja ya. Dan di sini nanti saya akan menguji cobanya untuk melelehkan timah saja. Sebelumnya di sini saya akan memperlihatkan untuk buku panduannya pada poin nomor 3. Karena di sini saya tidak bisa bahasa Inggris, maka saya akan mentranslate-nya ke bahasa Indonesia menggunakan sebuah aplikasi. Nah, untuk artinya nanti seperti ini ya. Ketika besi solder dimiringkan ke atas, program pemanasan akan memasuki mode semi tidur, yaitu mode suhu rendah 270 derajat. Nah, mungkin nanti saat dihadapkan ke atas, maka suhunya akan turun sampai 270 derajat. Maka di situ saya akan mencobanya apakah benar suhunya itu di 270 derajat atau tidak. Nah, di sini saya akan memiringkannya ke bawah dan saya akan tunggu sampai LED-nya ini agak berkedip lambat ya. Nanti setelah berkedip lambat saya akan mencoba untuk melelehkan timah. Nah, kita tunggu saja. Ini sudah agak berkedip ya, udah berkedip lambat, dan ini sudah panas ini. Selanjutnya saya akan menambahkan timah seperti ini. Untuk timahnya ini saya akan kasih yang banyak ya. Ini saya dekatkan kameranya. Nah, ini saya akan tambahkan timah lagi supaya lebih banyak. Setelah itu taruh di dudukan bawaannya seperti ini. Selanjutnya kita tunggu saja sampai LED-nya itu berkedip warna biru. Karena ini waktunya agak lama, jadi videonya akan saya percepat saja. Dalam waktu 1 menit 52 detik LED-nya itu sudah menyala ya, yang menandakan bahwa suhunya itu sudah turun. Kalau di buku panduannya itu tertulis 270 derajat. Selanjutnya saya akan menambahkan timah pada ujung soldernya, apakah masih bisa dilelehkan. Dan ternyata itu tidak bisa ya, untuk timahnya yang ada di ujung sudah mengeras.
Ini kalau disentuh pada bagian ujungnya itu masih panas, dan pada bagian selongsongnya ini masih agak hangat, dan di sini agak demam. Dan yang bagian elemennya ini masih panas ya, tapi panasnya itu masih bisa disentuh dengan tangan. Kalau menurut saya ini suhunya itu bukan di 270 derajat, karena saya pernah nyolder di 250 itu masih bisa digunakan untuk melelehkan timah, walau agak sulit. Kalau menurut saya ini sih sekitar 200 derajat ya, tapi ini hanya asumsi saya sendiri karena saya tidak punya alat untuk mengukurnya. Ini saat diangkat, untuk panasnya itu cepat, hanya hitungan beberapa detik saja sudah bisa digunakan untuk melelehkan timah. Jadi dengan adanya mode semi tidur ini bisa membuat elemen soldernya itu lebih awet. Akan tetapi fitur ini kurang cocok bagi orang yang tidak suka menunggu solder panas saat diangkat, walau cuma beberapa detik saja. Dan untuk pengatur suhunya ini real ya, maksudnya saat diatur 300 derajat maka suhunya akan menyesuaikan. Jadi tidak seperti solder lain yang hanya menggunakan sebuah dimmer. Seperti solder saya yang Sansin SL936D, saat saya bongkar di dalamnya tidak ada sensor suhu termokouple-nya, tapi hanya sebuah microcontroller yang digunakan sebagai BBM untuk mengatur triak. Untuk solder T12 ini ada kelebihan dan kekurangannya, tapi ini menurut asumsi saya sendiri ya. Jadi untuk kelebihan yang pertama, panas solder yang cepat dan stabil. Yang kedua, mengganti mata solder yang mudah. Yang ketiga, adanya mode semi tidur, jadi membuat mata solder tidak dalam keadaan suhu tinggi terus menerus. Untuk kekurangannya, yang pertama tidak adanya karet anti slip, jadi kalau dipegang itu kurang enak ya, karena saya itu tidak terbiasa. Yang kedua, mata solder dan elemen yang menyatu, jadi kalau salah satunya rusak harus ganti satu set. Yang ketiga, mode semi tidur yang hanya berfungsi di dudukan bawaannya, karena sensornya harus miring ke atas, jadi kalau menggunakan tatakan solder saya yang satunya, sensornya tidak bisa berfungsi. Nah, itu dia teman-teman untuk kelebihan dan kekurangan dari solder T12 ini versi saya ya. Dan untuk video hari ini sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan, silahkan komentar saja di bawah video. Nanti saya akan mencoba membalasnya sebisa saya. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.